Pak, gimana? Pak. Dua. Benar. Normal.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersama-mu. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, saudara-saudara adik yang berbahagia, hari ini kita merayakan hari Minggu biasa yang kedua. Pada hari Minggu biasa yang kedua ini kita diajak untuk melihat kembali panggilan kemuliaan. Yesus memanggil para murid dan Yohanes Pembaptis menghantar kedua muridnya untuk berjumpa dengan Tuhan. Semoga dengan kehidupan kita menggereja, kita pun semakin berjumpa dengan Tuhan yang adalah Sang Kristus. Maka kita siapkan hati kita dengan menyadari segala dosa dan kekurangan kita. Seraya kita mendukung doa syukur dari keluarga Ibu Heri Raharjo yang mengaturkan syukur kepada Tuhan karena berkat kesehatan yang dianugerahkan Tuhan. Semoga berkat itu senantiasa diberikan Tuhan dalam kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengatakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat, dan agar kami bertobat serta percaya kepada Injil. Tuhan kasihanilah kami. Engkau telah memanggil murid-murid-Mu untuk dijadikan pemukat manusia bagi kerajaan-Mu. Kristus kasihanilah kami. Engkau membimbing kami melalui pertobatan dan pengorbanan di jalan menuju keselamatan. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kami memuji Dikau. Kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang Tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Allah, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, ampunilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Dan hanya Engkaulah Kudus, Hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi dan Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami mohon gerakkanlah kami untuk dengan setia mengikuti Dia, tinggal bersamanya, mendengarkan sabdanya dan melaksanakan kehendak-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari kitab pertama Samuel. Pada hari itu, Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Samuel menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli dan berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Samuel pergi dan tidur lagi, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?"
tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Waktu itu Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Samuel pun bangun, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila engkau dipanggil lagi, katakanlah, bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan." Samuel makin bertambah besar dan Tuhan menyertai dia. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Demikianlah sabda Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban sirih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, "Lihatlah Tuhan, aku datang. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu." Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu ya Tuhan Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu ya Tuhan. Aku datang ya Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yaitu Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah sabda Tuhan.
bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yohanes berada di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan, sedang berbincang-bincang dengan dua orang muridnya. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Melihat bahwa mereka mengikuti Dia, Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Yesus berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana Yesus tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari kedua murid yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu Andreas membawa Simon kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, teman-teman muda adik-adik, simbah-simbah, selamat sore, berkah dan sehat. Minggu menika kalau minggu ini gerakan bersama PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Awit menapa kula panjenengan tentu pirsa diri pandemi Covid menika malah saya parah. Kali dinten menika 3 dinten menika saben dinten tambahi 11.000. Saderenge nang 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, saiki malah 11.000. Langkung gegirisi tinimbang setahun kekumpul. Dereng setahun kekumpul. Di awal-awal Maret, April, Mei menika lebih sithik-sithik. Nanging pancen pranyata wonten ing kebiasaanipun masyarakat secara umum pancen kula maos wonten ing maneka wangi sumber adaptasi kebiasaan baru menika anggenipun mentaati sampun sami menurun. Wonten sing menurun kali 12%, 20%, sanes-sanesipun. Mila kula ngajak Bapak Ibu sedaya awit awalipun piyambak anggenipun sinau mentaati adaptasi kebiasaan baru menika wiwit Agustus, wiwit misa sepisanan ing masa pandemi. Mugi-mugi adaptasi menika wis ora dadi masalah tumraping awake dhewe. Nggo masker, cuci tangan saben wayah, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Nah, menika termasuk yang memakai, yang memakai masker, cuci tangan, berdumuk-dumuk, terus menjaga jarak, menghindari kerumunan. Berarti terus pembeli langsung naik kamar di kumangan di masak di. Menika yang penting. Kados yang sekawan bab menika estu ditaati kula panjenengan masyarakat samudayanipun. Mereka mesti ora bakal sing jenenge pandemine Covid menika tambah parah. Ning amargi wonten menika terus lajeng nggih sami ketularan. Ketaatan menika penting awit
Wawasan Injil menika ugi matelaken kados pundi para murid rikala diparingi priksa dening Yohanes Pembaptis galuh cempene Allah ingkang wiradosani jagat. Lajeng para murid nderek Gusti ngetutake utawa ngintil Gusti. Lan rikala Gusti sepuluh priksa apa sing mbok goleki. Guru panjenengan daleme pundi? Ayo melu ben rugi. Lan murid kali menika lajeng nggih ngetutake. Ngantos dumugi ing dalemipun Gusti, papanipun Gusti. Lan niku sedina puput lajeng Andreas priksa bilih aku wis ketemu karo Sang Mesias. Nah menika mratelaken bilih yen kula panjenengan anggenipun ngintil Gusti Yesus kuwi ora mlenceng-mlenceng. Wis pokoke Gusti Yesus nang ngarepe awake ngetutke terus. Mengko ya tekan daleme. Prinsipnya menika, gegambaranipun awake dhewe dadi murid dalem Gusti ya ngono kuwi. Ana ing urip iki awake dhewe ngupadi ngetutke Gusti Yesus, nderek Gusti. Tekan endi? Tekan daleme Gusti. Daleme endi? Ya swarga. Nek urung tekan swarga aja leren ngetutke. Aja mandhek-mandhek. Nah, ingkang saged gambaran kula tanggal 4 Desember ini menika misa perdana ing mangsa pandemi misa ujug keluarga. Aturane menika nggih, misa ujug keluarga menika peserta maksimal wong 15. Jeneng keluarga gitu, pokoknya mungkin misalnya nama keluarga mau maksimal bangsa 11 menawi bukan ngantos mungkin siap. Nah hari H pulang mereka wiwit mimpi misa omahnya jauh banget nek mau bawa 15 kuwi kita sidik terus keluarga cerita niki teng mingking mereka wonten saking Kelor, wonten saking Kalasan, wonten saking Budi Malih. Ajeng sadurunge misa kula matur ya wis ngono wae dijari misa wae ben rada wangun sing misa. Terus keluarga kok mboten romo, aturane kan maksimal 15. Ora apa iki dawuh romo. Mboten romo. Tetep ora gelem. Keluarga iki apik barek. Saya. Hah? Dawuh romo iki. Berapa saya jauh? Saya terus ini. Kadang itu mengatakan bapak itu. Terus apa sih dari aturan dan itu saya kudu ditaati, kudu dicekeli, aja ngasih miyur rikala nang tengah dalan kuwi ana perubahan. Apa meneh sing ngomong ya romo. Dawuh romo iki sok-sokan terus pokok diliyani. Nah menika saya niku. Dados pancen kula panjenengan kaajak supados sampun ngantos ing tengah dalan kuwi dadi berubah. Mergo panggodha. Romo iki mau tegese nggodha. Nggodha keluarga kuwi mergo ya pertimbangan ya kok omahe jembar. Nek mung protokol kesehatan ya tetep iso tambah sing Kelor, tambah sing Kalasan, tambah sing Budi Malih wau kula kinten sak tasih cekap nggo berjarak. Ning keluarga mereka tetep kukuh 15 ya 15. Nah mereka dados pratandha nderek Gusti menika nggih ngoten niku. Ngintil Gusti iki ya ngono kuwi aja ngasih ngintil Gusti karo mau S1 esek. Nah ketinggal tidak mampir membuat keputusan sendiri meskipun ya isine dalan terus. Nah mila kula panjenengan kaajak supados estu anggiripun dari Gusti kula panjenengan nyekeli menapa ingkang dados dawuh-dawuh kalih Gusti. Pramila Samuel ing maosan sepisan
saged dados tulodo kangge kula panjenengan. Tidak ada satupun dari firman Tuhan itu yang dibiarkannya gugur. Nah menika kados keluarga kala wau ingkang tetep kukuh ana ing peranatan sing didhawuhake dening keuskupan. Lan mung dawuh Rama kuwi rasa digagas. Mergo yo ngleroki. Apa sing bener ya kuwi sing kudu dicekel. Sabda dalam Gusti kudu dicekel. Mila kedanuan yang saling Gusti, mugi-mugi Bapak Ibu berkatan kinasih ing mangsa PSBB menika atas mangke ngajeng kula panjenengan ugi ngupati supados mbangun malih semangat anggenipun taat dumateng protokol kesehatan menika dados pralambang awake dhewe ngupati taat dumateng Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami lampipun. Marilah kita bangkit berdiri, kita berdahului manut kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang datang dari Roh Kudus, diadakan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan dan dimakamkan, yang duduk di tempat kematian, pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa, dan setia dan mengambil hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang khusus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan kekal. Amin. Tuhan Yesus mengundang para murid-Nya untuk tinggal bersama-sama dengannya. Kita pun diundang untuk tinggal bersamanya dan turut serta dalam pewartaan Injil-Nya. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa. Ya Bapa, bimbinglah para pemimpin dan petugas gerejamu agar mereka memiliki semangat melayani karena telah terpilih untuk memberi kesaksian tentang Tuhan. Kami mohon. Ya Bapa, terangilah para pembimbing masyarakat kami agar selalu menjaga suasana hidup yang sehat dan wajar, serta membuka kesempatan berkembang bagi semua orang. Kami mohon. Ya Bapa, berkatilah mereka yang derita agar mereka menyadari panggilan mereka yang khusus dalam karya penyelamatan sesama. Kami mohon. Ya Bapa, teguhkanlah iman kaum muda kami agar berani menanggapi panggilan Tuhan dan bersedia mengikuti Dia. Kami mohon. Ya Bapa, terimalah pula ucapan syukur keluarga Ibu Heri Raharjo atas kesehatan, keselamatan, dan juga berkat-Mu yang Engkau anugerahkan. Semoga Engkau pun berkenan untuk menjaga dan membantu kami merawat kesehatan kami di tengah masa pandemi COVID yang semakin parah ini, agar melalui usaha-usaha kami mentaati protokol kesehatan, kami tetap Engkau jaga untuk tetap sehat dan selamat. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau selalu mengajak kami untuk berani meninggalkan kepentingan sendiri dan mengabdi di dalam kerajaan-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menanggapi panggilan-Mu dan menjadi pengikut Kristus yang setia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan semesta alam, sebab dari kemurahan Kami terima roti dan anggur yang Kami siapkan ini
Inilah hasil dari bumi dan dari usaha kami manusia yang bagi kami akan menjadi santapan dan minuman rohani. Saudaraku, semua persembahan juga dan persembahan ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh manusia yang kudus. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami ini dan kuduskanlah jiwa raga kami, agar kami dapat senantiasa memuliakan nama-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersama-Mu dan bersama-Mu, mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab demi kemuliaan-Mu yang tak terperikan Kau sudi memberi kami bantuan ilahi. Manusia yang lemah ini, Engkau selalu menolong kami mengatasi kerapuhan kami, dan ketika kami jatuh binasa, Engkau datang menyelamatkan kami dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam Kristus itu pula laskar malaikat bersujud di hadapan dan bersukaria sepanjang masa. Perkenankanlah kami memadukan suara dan turut memuji-Mu dengan bernyanyi. Bapa yang Maha Kudus, sebagai tanda terima kasih kami membawa persembahan kepadamu. Sudilah menguduskan persembahan roti dan anggur ini dengan kuasa Roh Kudus, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Sebab pada malam sebelum wafatnya Yesus mengadakan perjamuan bersama para rasul-Nya, Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepadamu. Lalu Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Pada akhir perjamuan Ia mengambil piala berisi anggur, sekali lagi Ia mengucap syukur, lalu memberikan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku."
Marilah mewartakan harapan iman kita. Ya Bapa, begitu besar kasih-Mu kepada kami, izinkanlah kami berserta dalam perjamuan dan utuslah Roh Kudus memenuhi hati kami, supaya kami yang menyambut tubuh dan darah Putra menjadi sehati dan sejiwa. Tuhan, ingatlah selalu akan orang-orang yang kami doakan dan kami kasihi, akan Bapak Suci Fransiskus, Uskup Agung kami Robertus, akan orang tua, sanak saudara dan para sahabat, akan mereka yang telah meninggalkan dunia ini dan beristirahat dalam damai. Ingatlah akan semua orang yang menderita sengsara dan berduka cita. Berkatilah umat Kristiani yang tersebar di mana-mana dan berkatilah seluruh umat manusia. Ya Bapa, menyaksikan semua yang Kau kerjakan bagi kami dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, kami sangat kagum dan memuji Dikau. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah, Saudara-saudara terkasih, di hadapan inilah Sang Kristus, Sang Domba Allah, yang dengan setia kita ikuti di mana Dia tinggal. Mari berbahagialah kita yang diundang hadir dalam perjamuannya. Ya Tuhan, saya pantas tubuh Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Ya Allah, semoga tubuh Kristus yang telah kami sambut mendorong dan memberikan keberanian kepada kami untuk mewartakan putra-Mu, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mengimaninya. Sebab Dialah satu-satunya jaminan keselamatan abadi yang kami harapkan kini dan sepanjang masa. Marilah kita doakan Ades 2000, doa Ades Kas 2021-2025. Terpujilah Allah, Bapa Maha Kasih, sebab dalam diri putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau menanamkan benih iman yang terus-tumbuh, semakin cerdas, tangguh, misioner, dialogis, sehingga kami dapat semakin erat bersatu dalam perempuan kasih Kristus sendiri dan dengan bimbingan Roh Kudus berbuat dalam semangat untuk memelihara kehidupan. Teguhkanlah tekad kami bersama seluruh masyarakat Indonesia untuk terus bersama kesejahteraan yang berkeadilan, demokrasi yang bersih, dan relasi sosial yang bermartabat. Semoga upaya kami untuk menghidupi iman kami, melibatkan diri dalam keputusan Kristus, bekerja sama secara sinergis, makin nyata kami wujudkan melalui layanan yang penuh tanggung jawab dalam kerjasama di antara segenap umat beriman, para imam dan biarawati untuk membangun bangsa, pemberdayaan kaum kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan difabel, serta pelestarian keutuhan ciptaan bersama Santa Pramunaria serta semua orang kudus di surga. Kami haturkan doa ini padamu dengan lantaran Kristus Tuhan kami. Pengumuman paroki
Santa Maria diangkat ke surga dalam Jumat 15 Januari 2021. 1. Peringatan para kudus minggu ini. Kamis 21 Januari, peringatan wajib Santa Agnes Perawan Martir. 2. Agenda liturgi dan pelayan liturgi minggu ini. Jumat 22 Januari, minggu biasa ketiga, misa dengan bahasa Jawa dimulai jam 18.30, kebersihan lingkungan Santa Monica. 3. Pengumuman perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan. Pengumuman yang ketiga, Yohana Silvika Pramita Sukawati dari lingkungan Santo Yusuf Ambil dengan Antonius Supriyanto dari paroki Santo Barnabas Pemurang. Akan menikah menurut tata gereja Katolik. Pengumuman yang kedua, Yohana Francisca Desi Widyasari saking paroki Santo Yohanes Penginjil Blok B Kebayoran Baru, Jakarta, kalian Matias Mauris Tarigan. Bagi umat yang mengetahui halangan perkawinan menurut hukum gereja, wajib matur romo paroki. 4. Pelajaran Krisma dimulai bulan Februari, minggu pertama jam 8 pagi. 5. Kolekte 8 Januari 2021. Kolekte yang pertama Rp287.500. Kolekte yang kedua Rp262.500. Terima kasih demikian pengumuman. Pasti tetap jaga kesehatan, tetap memperhatikan protokol kesehatan di Kelurahan dan Bangsa Indonesia sakit mengatasi sedaya mereka kanthi sae wonten ingkang tewas COVID-19. Amin. Saperangan romo-romo ugi wonten ingkang positif sembayanganipun supados para romo ingkang putra-putra lan kula iki sembayangan supados sampun ngantos positif. Nek positif liyane ora positif oke. Tetap kan dipun berkah dari Gusti. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara, keluarga masing-masing, karya pekerjaan dan pelayanan saudara senantiasa berada dalam berkat perlindungan dan limpahan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian kerantas minggu ini telah selesai. Kita pergi diutus membawa kasih Tuhan. Amin.